Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Fani Priscilla Siregar. Nama saya Eva Sudan Sinaga. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sistem kekebalan adiktif atau spesifik. Nah, sistem kekebalan spesifik atau adiktif ini merupakan pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sistem ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem kekebalan non-spesifik. Nah, sistem kekebalan spesifik dibedakan menjadi dua, yaitu imunitas humoral dan imunitas seluler. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam penjelasan imunitas humoral dan imunitas seluler. Nah, yang pertama itu ada sistem imun humoral atau disebut juga dengan antibodi mediasi, pengendalian patogen yang bersirkulasi bebas. Nah, ini pertama kali ditemukan di plasma darah dan limfa. Nah, saat antigen masuk ke dalam tubuh untuk pertama kalinya, sel pembelah akan membentuk sel B plasma dan sel B memori. Nah, ada 3 macam bentuk sel B. Yang pertama itu ada sel pembelah. Nah, sel pembelah ini berfungsi untuk membentuk sel B plasma dan sel B pengingat atau sel B memori. Nah, sedangkan sel B plasma berfungsi untuk membentuk antibodi atau imunoglobulin. Nah, sedangkan sel pengingat berfungsi untuk mengingat jenis antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Nah, di sel plasma berkembang biak dan menghasilkan antibodi untuk melawan antigen. Nah, cara melawan antigen tersebut adalah yang pertama, netralisasi atau memblokir antigen. Yang kedua, aglutinasi atau penggumpalan untuk memudahkan fagosit untuk menelan atau menghancurkannya. Nah, yang ketiga itu ada presipitasi atau pengendapan. Cara kerjanya sama seperti aglutinasi, cuman bedanya dia menerima atau mengikat antigen yang bersifat terlarut. Nah, yang keempat itu aktivitasi komplement. Nah, bisa mengubangi untuk membuat pori pada permukaan antigen. Kemudian yang kedua itu ada sistem imun seluler atau mediasi sel, pengendalian patogen intraseluler, yang dimana sistem imun seluler ini diperantarai oleh sel. Adapun juga tugas utama imunitas seluler adalah untuk menghancurkan sel tubuh yang telah terinfeksi patogen, misalnya oleh bakteri atau virus. Bakteri atau virus yang telah menyerang sel tubuh akan memperbanyak diri dalam sel tubuh tersebut. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh antibodi tubuh. Nah, di dalam sistem imun seluler ini melibatkan sel T. Kemudian sel T ini membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada sel T helper atau pembantu. Kedua ada sel T suppressor atau pembunuh. Ketiga ada itu sel T sitotoksik, yang kemudian nanti dari sel T ini juga menghasilkan sel memori. Ini sama seperti saja dengan sistem imun humoral. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sel T pembantu atau helper, ini juga bisa disebut. Fungsi dari sel T pembantu atau helper ini untuk menstimulasi pembentukan jenis sel T lain dan sel B plasma, serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Kemudian ada sel T suppressor atau pembunuh, yaitu untuk menghambat aktivitas helper dan aktivitas sitotoksik. Dan yang terakhir itu ada sel T sitotoksik yang memiliki fungsi untuk menghancurkan sel yang terinfeksi. Dan begini nanti hasil akhirnya. Sekian dari penjelasan kami mengenai sistem kekebalan adiktif atau spesifik. Apabila ada salah-salah kata, mohon maafkan. Terima kasih dan selamat sore.